di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Kiai Soleh itu adalah sebagai sosok warasatul anbiya yang menjalankan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdhiyah. Nah, ada konsep Islam rahmatan lil alamin. Ini kemudian dikemas menjadi satu ide, satu gagasan yang diimplementasikan Kiai Soleh sehingga menjadi doktrin kepada santri-santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam datang kembali di Kalam Podcast Pondok Pesantren Ngalah. Bersama saya Muhammad Imron Hanafi yang akan memandu acara podcast pada kali ini. Persembahan dari Biro Pendidikan Jam'iyah dan kru Ngalah TV Pondok Pesantren Ngalah. Oke Sobat Kalam, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Bapak Dr. Muhammad Anang Solihuddin, MPDI. Selamat malam, Dr. Anang. Selamat malam. Sehat ya, Alhamdulillah. Pak? Alhamdulillah. Kita pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Anang, yang beliau adalah Ketua Program Pasca Sarjana PAI Multikultural Universitas Yudharta dulu, Pak ya. Kemudian untuk jabatan sekarang beliau adalah Ketua Pusat Religius Pluralistik Universitas Yudharta Pasuruan. Jadi nggak salah kita untuk malam hari ini kita membahas sedikit tentang kemultikulturalan, Bapak. Sobat Kalam, pada malam hari ini kita akan menemani Anda semua untuk berbincang-bincang sedikit, menambah wawasan pada malam hari ini. Pak, kali ini kita akan membahas sedikit terkait santri multikultural Pondok Pesantren Ngalah. Oke. Ya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan sedikit, siap. Agar sobat-sobat Kalam yang ada di rumah tahu bagaimana sih pendidikan multikultural yang ada di Pondok Pesantren Ngalah, kemudian penerapannya bagaimana. Untuk yang saya tanyakan pertama, doktrin Kiai terkait atau tentang multikultural yang ada di Pondok Pesantren Ngalah itu bagaimana sih, Pak? Menurut pandangan Bapak Anang. Baik, saya jawab ini sesuai dengan hasil disertasi saya ya. Jadi biar ada referensinya. Iya. Jadi di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Kiai Soleh itu adalah sebagai sosok warasatul anbiya yang menjalankan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdhiyah. Nah, ada konsep Islam rahmatan lil alamin. Ini kemudian dikemas menjadi satu ide, satu gagasan yang diimplementasikan Kiai Soleh sehingga menjadi doktrin kepada santri-santrinya. Jadi konsep Islamnya itu rahmatan lil alamin. Nah, multikultural terhadap santri Ngalah oleh yang digagas oleh Kiai Soleh ini adalah bagaimana santri memiliki wawasan yang luas dan luwes untuk menciptakan satu buah sikap damai. Jadi muaranya di situ, perdamaian. Kemudian doktrin lagi yang sangat khas oleh Kiai Soleh terhadap santri tentang multikultural ini adalah wong kudu iso gembul ambek wong. Itu adalah doktrin yang khas. Orang itu kalau nggak bisa bertemu dan berkomunikasi dengan lintas orang di luar sana, maka dia sebenarnya tidak bisa mengetahui eksistensinya sebagai manusia itu seperti itu. Ya soalnya kan biasanya kalau santri-santri Pondok Pesantren Ngalah itu kan ketika berangkat ke pondok itu memiliki pemahaman yang sangat berbeda-beda gitu kan. Betul. Ini kan yang saya tanyakan, cara ngemasnya dan cara mendoktrin ke santri-santri itu dari semua kalangan yang berbeda-beda budaya, berbeda bahasa, kemudian
berbeda-beda suku. Itu ketika masuk di Ngalah itu langsung satu pemikiran kemudian satu pemahaman, itu bagaimana? Nah, jadi hebatnya di sini sosok muasis Mahat Ngalah ini, Kiai Soleh itu, jadi selain referensi yang banyak, juga praktek yang luas, bahwa bagaimana doktrin itu diberikan karena melihat realitas Indonesia. Itu yang menjadi landasan bahwa santri-santri Ngalah ini harus bisa menjadi agen perdamaian di daerahnya masing-masing. Ini harus dibarengi antara teori dan praktek. Teorinya itu sudah jelas tertanam pada Al-Quran. Kemudian prakteknya ini bagaimana pola interaksi Kiai Soleh dengan tamu-tamunya yang lintas agama, yang lintas etnis. Ketika berkunjung ke pesantren Ngalah, maka hasil dari teori itu akan diwujudkan dalam bentuk bagaimana berkomunikasi langsung, sehingga mereka cepat paham. Dan inilah bagaimana upaya Kiai Soleh menunjukkan bahwa inilah Indonesia. Jadi santri Ngalah memang untuk Indonesia. Gini Pak, kan pada waktu setelah masuk semuanya santri sudah didoktrin terkait kemultikulturaan itu. Kemudian apakah untuk seluruh santri ini memiliki kewajiban juga? Maksudnya ketika pulang, apakah kita juga harus bisa mendoktrin orang terkait kemultikulturalan tersebut? Ya, jadi inilah kekhasan pesantren Ngalah ya. Sehingga pesantren Ngalah ini memiliki ciri khas, bahwa dengan sikapnya sang kiai, dengan perilakunya sang kiai, yang itu bisa berkomunikasi, jadi bisa gembul dengan bermacam-macam orang, baik itu agama, suku, bahkan lintas negara. Maka ini sudah sewajarnya santri harus meniru kiai. Siapa lagi yang ditiru kalau bukan kiainya? Nah, ketika ada santri berseberangan, tidak seperti perilakunya Kiai Soleh, maka itu dipertanyakan. Santrinya siapa? Jangan-jangan itu nanti sudah tercampur dengan doktrin yang luar. Contoh, bahwa di sini nyantrinya itu hanya di tamatan tingkat SLTP misalkan. Bukan berarti ketika lulus SLTP saja kemudian tidak multikultural dan tidak seperti Kiai Soleh, enggak. Belum tentu. Banyak juga yang hanya sampai di SMP, di MTS, tapi luar biasa di luar. Akan tetapi ketika di sini kemudian tidak tuntas, tidak bisa mengambil ilmu yang banyak dari Kiai Soleh, ketika kemudian berinteraksi melanjutkan studi di luar sini dan bertemu dengan warna yang berbeda, itu nanti akan tercampur, bahkan yang paling bahaya terkontaminasi, berubah warna, dan itu juga pernah ditemukan. Nah, bagaimana hal seperti itu? Maka sebenarnya dia bukan santrinya Ngalah secara substansi ya, secara substansi, karena semua yang nyantri di sini diakui oleh Kiai Soleh itu dunia akhirat. Tetapi secara substansi visi perjuangan Kiai Soleh sebenarnya dia tidak sesuai. Seperti itu Pak, untuk doktrinasinya sampai sedalam itu kepada santri-santri. Itu berlaku untuk santri apa? Kalau yang ada di sini, khususnya di Yayasan Darut Taqwa, ini kan bukan hanya di kalangan santri saja Pak. Apakah di kalangan seperti permisi Pak ya, seperti guru-guru, kemudian dosen-dosen dan yang lain-lain sebagainya yang notabene itu dari luar yang ikut ke sini, itu juga apakah ada doktrin-doktrin terkait multikultural? Ya. Jadi saya pelaku akademisi. Jadi saya lihat dari sudut akademisi ya. Bahwa Kiai Soleh sudah membuat sistem dibangun secara
tertata rapi, yang itu masuk ke dalam visi misi di masing-masing lembaga. Ya. Kemudian terutama di lembaga kami Naragadingnya Pondok Ngalah, yakni Universitas Siddhartha Pasuruan yang memiliki background the multicultural university. Nah, bahwa dosen di sini harus memiliki satu sikap dan pemikiran yang sama, yakni bagaimana bisa multicultural. Tetapi karena prodi yang sangat varian, maka multiculturalnya sangat beragam. Pada prinsipnya mereka semua harus bisa hidup berdampingan dengan warna-warninya orang, ya, warna agama, warna bahasa dan sebagainya. Nah, begitupun juga guru-guru di sini, karena ada satu visi besar dari Yayasan Darut Taqwa yang bagaimana memiliki gagasan besar tentang bagaimana menciptakan manusia yang bertakwa, kemudian juga memiliki kebangsaan. Nah, maka semua harus satu rel, karena relnya yayasan di sini menghantarkan seluruh yang ada di dalam naungan Yayasan Darut Taqwa ini untuk menuju ke stasiun. Stasiunnya ini adalah stasiun perdamaian. Nah, ketika nanti di dalam gerbong itu kemudian ada yang memiliki gagasan beda untuk belok rel, itu satu konsekuensi yang tegas, mereka ya akan bertabrakan ya dengan visi yayasan. Maka stasiun yang dituju oleh Darut Taqwa ini adalah stasiunnya adalah stasiun perdamaian dengan bangunan doktrin multikultural tadi. Untuk gini Pak, untuk mau mendoktrin satu persatu oleh kiai kan nggak mungkin, pasti soalnya terlalu banyak yang ada di sini. Itu apakah dari kiai sendiri ada semacam perkumpulan untuk semacam doktrinasi atau semacam pesan untuk tetap ibaratnya kan ada jargon, sekiranya kita bisa ngewong-ngewong. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk mendoktrin hal-hal tersebut? Ini berlaku untuk santri, guru, dosen? Untuk semuanya, Pak. Untuk semuanya. Iya. Jadi event yang pasti itu setiap tahun pada halal bihalal itu event yang pasti setiap tahunan. Kemudian juga incidental ya, artinya bagaimana kunjungan yai kemudian. Nah, kalau di halal bihalal itu satu ungkapan yang pasti bagaimana seluruh guru dan dosen dan pegawai bahkan itu semua menjadi satu visi terhadap apa yang diinginkan oleh Kiai Soleh. Karena pesantren ini, yayasan pesantren ini adalah didirikan oleh beliau, sehingga kalau tidak mengikuti dengan visi beliau maka semacam romli, rombongan liar ya, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memiliki. Tetapi itu tidak ditemukan, alhamdulillah. Kalaupun toh ada, pasti nggak akan kuat. Nah, inilah uniknya. Jadi secara epistemologi, secara keilmuan, ketika berlawanan karena mereka mendapatkan pemahaman dari luar, itu akan selalu bertabrakan dengan dengan keyakinannya, maka dia nggak akan kuat, nggak akan nyaman, dan saya melihat itu nggak akan ada di sini, pasti keluar. Tetapi ketika satu misi, maka ya keberkahan itu juga selain dari tujuan beliau mengajar, tapi ada keberkahan di sisi lain. Berarti walaupun nggak mendoktrin satu akan tetapi secara substansi dari beliau sang kiai sudah memberikan sesuatu yang dibalut dengan kemultikultural. Kemudian juga kalau di event akhir tahun kan wisuda kan seperti itu, bahwa kiai selalu memberikan doktrinasi, memberikan pemahaman bahwa pentingnya satu kesatuan meskipun berbeda untuk NKRI.
Untuk mahasiswa-mahasiswi baru pun juga seperti itu. Beliau juga aktif untuk memberikan satu doktriner bahwa masuk ke Universitas Siddhartha berarti masuk ke bumi multikultural. Maka suguhan pertama bagi mahasiswa-mahasiswi yang berangkat dari daerah yang berbeda-beda itu akan mereka temui dan akan mereka geluti ya selama perkuliahan berlangsung. Jadi mereka nggak akan kaget. Dan itu pun juga kami selaku di Ketua Pusat Religius Pluralistik juga membantu beliau di dalam memberikan satu epistemologi keilmuan, dan bagaimana praktek secara langsung saya ajak untuk saudara-saudara kami di luar Muslim, ada Konghucu, ada Katolik, ada Hindu yang biasa saya ajak untuk ngisi acara Pasopati dan di event-event yang lain. Kita suguhkan realitas itu, bahwa kalau bisa hidup berdampingan dengan mereka, itu hidup ini seperti ada nilainya. Pesan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin oleh beliau sosok Rasulullah itu tercermin dalam sedikit kita bisa ikut melaksanakan itu, meskipun ya diterima atau tidak, yang penting dapat ridhonya Allah, itu aja. Sama terkait tadi kan ada jargon yang ada di Pondok Ngalakin ini kan, kita mencari teman bukan mencari lawan, kita merangkul bukan memukul. Untuk penerapan hal seperti itu, apakah dari perbedaan yang sangat-sangat mencolok yang ada di pondok pesantren, maksudnya ketika pulang ada budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, untuk penerapan hal seperti itu Pak, untuk penekannya itu gimana? Ya, ada satu jalan ya yang ini ketika santri bisa masuk, maka doktrin itu akan kuat, dan semacam ini adalah tali ya, yakni ketika santri-santri ini mau masuk thariqah. Itu ikatan atau robitoh yang kuat. Artinya mereka ketika di pesantren Ngalah kemudian masuk ke dalam thariqah, maka akan mendapatkan dua kewajiban yang selalu disampaikan oleh kiai dalam ajaran thariqah itu, yakni ambagusi kabeh wong dan ambagusi kabeh makhluk. Nah, ambagusi kabeh wong ini artinya harus khairun nas anfa'uhum linnas, berbuat baik kepada manusia. Manusia di sini ya pokoknya manusia, semuanya, bukan setan ya, karena semua manusia itu baik di mata Allah. Yang tidak baik itu kan di mata manusianya. Maka kita selalu melihat Allah. Nah, sehingga ketika melihat manusia semuanya baik, maka kita harus berperilaku baik, berucap baik, itu dimanapun tempat. Mau dia berada di rumahnya, mau dia berada dimanapun ya, itu harus berucap dan berperilaku yang baik. Nah, ini salah satu amalan atau kewajiban ketika santri sudah masuk ke thariqah. Dan inilah kekuatan besar Kiai Soleh untuk memprodak ya santri-santrinya ketika nanti sudah pulang. Dan ini bisa menjadi identitas bahwa setiap santri Ngalah itu pasti akan bisa berkomunikasi dengan baik, berperilaku dengan baik. Kenapa? Karena ada kewajiban thariqah itu, ambagusi kabeh wong. Nah, ini selaras dengan konsep di Al-Quran khairun nas anfa'uhum linnas. Itu untuk santri atau pegawai-pegawai yayasan yang sudah ikut thariqah, apakah semua ya? Semua. Kalau untuk penerapan yang masih belum ikut thariqah gimana? Kalau penerapan yang belum ikut thariqah ini, kalau saya melihat ya sebatas dia ikut-ikutan saja. Jadi mengikuti yang senior-senior. Dia sebenarnya ada satu keinginan, tapi kekuatan dalam pikiran sebagai keilmuan dan keyakinan sebagai amaliyah dari ajaran thariqah tadi, dia nggak akan dapat itu. Dia akan nggak dapat. Artinya apa? Ya santri harus masuk thariqah.
Oh, harus berarti. Harus masuk thoriko dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, ketika nggak masuk thoriko, ya itu kan pilihan ya, Ya. itu kan pilihan. Kalau ada pilihan yang baik, mengapa tidak dipilih? Nah, Gitu. itu betul. Jadi untuk santri-santri biasa yang masih belum ikut thoriko, berarti sementara hanya mengikuti yang senior-senior untuk berbuat baik kepada sesama. Soalnya kan untuk doktrin-doktrin mau sampai sejauh itu kan butuh proses ya. Ketika kalau ada anak-anak yang masih ranah SMTA yang masih belum ikut thoriko, lah ini kan mungkin masih sulit untuk seperti itu. Untuk penerapannya, apakah ada dari semacam nilai-nilai yang diberikan oleh beliau sang kiai atau kepada guru-gurunya bahwa kita harus bisa berbuat baik atau bagaimana? Iya. Itu kalau nanti sudah, tadi pembahasannya adalah ketika sudah sampai pulang ya. Iya. Tetapi kalau di dalam sini ya, maka semua santri mau dari setiap jenjang ya, karena mereka santri itu mendapat ya pengajian dari kiai, kemudian di sekolahannya mereka memiliki satu pemahaman, tapi prinsip itu belum ditemukan. Oh. Itu bedanya. Tapi, prinsip ini nanti akan bisa goyang, kan gitu. Iya. Prinsip ini akan bisa goyang ketika tidak ditancapkan dengan tadi. Berarti dari santri-santri itu dari gurunya, pusatnya berada di guru ya, atau untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan. Kiai, gus dan guru. Berarti saling keterkaitan. Saling terkaitan. Dari antara kiai, gus, guru untuk mencetak santri. Iya. Untuk pendidikan sendiri, Pak. Itu kan tadi tentang doktrin, kemudian penerapan sikap. Untuk pendidikan sendiri, apakah ada pendidikan terkait kemultikulturalan yang ada di lembaga-lembaga Darut Taqwa ini? Jadi gagasan besar dari Kiai Soleh itu kemudian diintrodusir ya, diterapkan dalam lembaga-lembaga yang ada di Yayasan Darut Taqwa ini, memang memiliki satu misi yang sama, bagaimana mencetak lulusan. Nah, kalau karakteristik multikultural ya, secara sistem, kalau ngomong sistem dalam dunia pendidikan, ini kurikulumnya juga harus disetting, ada mata pelajaran multikultural. Kalau tidak ditemukan berdiri sendiri berarti mulok. Oh, iya. Ada enggak seperti itu? Iya. Kalau sudah ada berarti sudah itu dinamakan lembaga yang multikultural. Kemudian yang kedua, ekstrakurikuler misalkan. Ada enggak ekstra itu yang mengarah kepada nilai-nilai kemultikulturalan. Nah, kemudian itu ngomong tentang kurikulum. Karena ngomong kurikulum itu nanti bisa dari desain mata pelajaran, kemudian fasilitas, kemudian di dalam lembaga itu sampai bagaimana mereka memantau ketika aktivitas di luar sekolahan. Jadi kurikulum tidak hanya dipahami sebatas menyusun mata pelajaran saja, tetapi bagaimana perilaku, bagaimana sikap itu juga bagian dari kurikulum. Nah, ketika sudah ada instrumen untuk melakukan penilaian tentang sikap-sikap multikultural dalam lembaga, maka sudah dikatakan multikultural. Nah, saya kasih contoh ini karena aktivitas saya di Universitas Siddhartha Pasuruan. Di situ ada transparan kurikulum. Jadi kurikulum ini satu perwujudan dalam fisik, ada gedung yang memiliki identitas kan khas Kebhinneka Tunggal-Ikaan, kemudian itu fisik, kemudian ada kurikulum dalam mata kuliah, ada namanya pendidikan multikultural, itu yang transparan. Ada yang hidden kurikulum itu berarti satu rumusan pembelajaran yang ini disisipkan dalam mata kuliah tertentu, contoh kewarganegaraan, contoh bahasa Indonesia. Nah, semuanya ini harus mengarah kepada visi besarnya untuk Multicultural University.
dari sisi perwujudan fisik sudah, dari sisi mata kuliah sudah, dari sisi aktivitas ekstra juga ada duta multikultural dan sebagainya kan, seperti itu. Jadi item-item itu bisa menjadi instrumen pendukung untuk mengatakan ini loh multikultural. Itu di ranah kampus. Memang kalau di kampus kan memang udah dapat gelar itu Pak ya. Udah dapat gelar itu karena mendeklarasikan sebagai the multicultural university. Nah, di lembaga-lembaga lain itu karena riset yang telah dilakukan itu banyak, skripsi, tesis itu yang meneliti di lembaga-lembaga SLTP, SLTA, terdapat pola penanganan dari guru ataupun guru ekstrakurikuler ataupun guru mata pelajaran PAI yang memang sudah diterapkan. Ya, sudah diterapkan dari sisi pembelajaran. Tetapi kalau dari sisi tentang situs belum, saya kira gitu. Belum ada perwujudan yang menyatakan situs multikultural di lembaga-lembaga lain. Jadi walaupun pendidikan multikultural itu masuk di pendidikan, entah bukan suatu yang bisa kelihatan, walaupun tidak kelihatan juga termasuk Pak. Hidden dan transparan. Ya. Untuk penerapan pendidikan yang sudah diberikan Pak, kan setelah penyusunan seperti program-program tentang kemultikulturalan, kemudian untuk penerapannya sendiri Pak. Soalnya kan bilang tentang pendidikan kan multi pemahaman kan Pak, antara satu dengan yang lainnya itu kan berbeda-beda. Untuk penerapan sekiranya poin-poin kemultikulturalan pada sistem pendidikan itu bisa berjalan itu bagaimana? Yang pertama harus merumuskan tentang kurikulum itu karena jantungnya ya. Kalau ngomong pendidikan jantungnya ada di kurikulum. Nah, jantung pertama itu di kurikulum, jantung yang kedua itu di guru. Karena kurikulum itu adalah tulisan mati. Jadi dia visi yang mati, yang menghidupkan siapa? Guru. Nah, sehingga ketika visi ini ada, guru bisa mengimplementasikan, maka akan bisa menggerakkan. Yang digerakkan siapa? Siswa-siswanya. Nah, bagaimana cara menggerakkan? Maka kalau menurut saya perlu ada bagaimana mereka berinteraksi secara aktif, baik itu melalui studi kasus, ya, kunjungan ataupun ketika ada kunjungan ini berarti keluar ataupun dikunjungi ketika ada tamu dari luar ke dalam. Nah, mereka dilibatkan secara langsung. Mereka akan bisa mengetahui tentang warna asli, bahwa ternyata ada yang berbeda di luar kita dan mereka adalah saudara karena semuanya dari Pondok Pesantren Al adalah semua adalah saudara. Jadi penerapan itu sebatas yang saya dapatkan dari riset yang dilakukan adalah masih sebatas tentang pembelajaran saja. Pendidikan masih terarah pada pembelajaran saja dan ini ada di guru saja. Ini yang mau saya tanya. Itu kan katanya Pak Anang tadi kan kurikulum multikultural adalah sesuatu yang mati, yang bisa menggerakkan adalah gurunya. Berarti guru ini harus memiliki keterampilan bisa berinteraksi dengan baik. Seperti itu. Ini kan kalau guru kan memang nggak semua, kalau yang saya pahami kan biasanya nggak semua guru bisa berinteraksi dengan baik. Ada yang dengan berbicara, kemudian ada dengan tulisan, maksudnya memberi kasih tugas walaupun cara berbicara. Apakah itu bisa juga doktrinasi yang ada di pendidikan itu bisa masuk? Biasanya kan kalau santri itu kan lebih enak itu mendengarkan, katanya guru saya masuk dengarkan sama melihat. Kalau hanya melihat dan menulis itu kan biasanya hambar hilang. Itu bagaimana? Ya,
Ya kita ngomong idealnya ya, Iya. ngomong idealnya. Tapi ini memang sesuai dengan kebutuhan juga di masing-masing lembaga karena saya out observer, jadi saya pengamat luar. Saya bukan iya. bukan in observer yang ada di dalam, sehingga bisa juga itu luput dari apa yang saya amati ya. Jadi idealnya memang antara komitmen dari ngomong tentang manajerial ya, mulai dari kepala sekolah sampai kepada tidak hanya guru tapi yang bagian bersih-bersih pun ini harus satu real kan gitu, satu real, dan itu tercermin dalam visi di setiap lembaga masing-masing kan gitu. Nah, tergantung visi di setiap lembaga nanti arahnya seperti apa. Tapi ketika dilihat realitasnya, guru ini memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda, dan ketika diarahkan pada konteks multikultural, maka bisa juga ditemukan mereka yang belum memiliki pemahaman tentang itu. Satu, karena mereka bukan alumni, ya kan? Sehingga mereka mendapatkan ilmu yang berbeda di luar sana. Akan tetapi ketika masuk dalam yayasan, maka semuanya harus tunduk dan patuh dan harus mengikuti apa yang sudah dibangun oleh yayasan ini menjadi visinya, visi besar Yayasan Darut Taqwa yang ada di Pondok Ngalah. Walaupun itu bukan alumni, harus ya sesuai visi misi yang telah dibangun oleh sang kiai. Betul. Terus dari pendidikan kemultikulturalan yang sudah dibangun mulai doktrinasi, kemudian yang sudah dimasukkan di pendidikan, itu kan akan semuanya dalam input, semuanya dalam elemen-elemen yang sudah dibangun itu akan menjadi ciri khas yang bagaimana Pak? Maksudnya nanti kan hasil outputnya santri yang ada di pesantren Ngalah, kemudian siswa-siswa yang ada di Yayasan Darut Taqwa itu harapannya sang kiai itu bagaimana? Jadi Pondok Ngalah ini memiliki bangunan kelembagaan yang ada formal, ada non formal, ya kan. Nah, ada informal yang ini hubungannya dengan jamaah ya. Kalau yang formal ini bahwa Yai Soleh itu mendirikan lembaga itu memiliki satu tujuan besar. Tujuan besar adalah bagaimana menurut saya akan dilahirkan Yai Soleh baru, Yai Soleh kecil di daerahnya masing-masing, sehingga ini ketika bisa diimplementasikan maka akan ada sistem yang ada di negara ini dalam konteks besar. Jadi dari Ngalah nanti akan ada generasi Kiai Soleh baru di setiap daerah di Indonesia ini. Itu berarti harapannya sang Kiai besar seperti itu. Dan ini adalah sumbangsih, tidak ada lain sumbangsih dari Kiai Soleh, dari Pondok Ngalah untuk NKRI. Karena mereka beliau betul. Satu tujuan yang paling besar hanya Kiai Soleh itu adalah bagaimana mewujudkan perdamaian, itu aja. Jadi ada produk-produk nanti yang akan menjadi juru damai, pembawa perdamaian di daerahnya masing-masing. Ya, soalnya kan kita mengetahui kalau di masyarakat itu sangat sensitif Pak. Betul. Kalau hal-hal seperti itu tidak sampai dilaksanakan Pak, itu bahaya Pak. Jadi kalau ada lulusan sini kok membuat konflik, itu diragukan itu karena tujuan mereka pulang itu harus menjadi agen perdamaian. Bagaimana caranya pun, dengan ilmu yang didapatkan di pondok, dengan ilmu yang didapatkan di lembaga, ketika mereka sudah kembali harus menjadi agen perdamaian. Makanya tadi ada kata-kata harus bisa jadi Yai Soleh kecil di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Berarti terkait perdamaian, kemudian pembukaan pemikiran terkait moderatisme. Jadi karena Pondok Ngalah ini punya PR besar. PR apa? PR besar ini adalah bagaimana menyelesaikan Indonesia ini dari kasus-kasus kekerasan, radikalisme.
kemudian Wahabisme itu kan. Jadi bagaimana santri ini menjadi agen damai karena mereka memiliki gerakan dan juga jualan terhadap ke arah kekerasan, ke arah pemecah belah persatuan. Nah, pemecah belah persatuan maka dibeli oleh Pondok Ngalah dan santri-santrinya dan alumninya dengan memersatukan. Mereka menjual kekerasan, kita beli dengan kasih sayang. Mereka menjual tentang konflik, kita beli dengan perdamaian. Itu yang mungkin itu berat itu ada. Konsekuensinya menjadi santrinya Ngalah harus bisa seperti itu. Ya. Itu prosesnya panjang itu. Panjang itu harus bisa menyelami, mencari ilmunya di Pondok Ngalah kepada Kiai Soleh, kepada Gus, kepada Nawaning ini harus sebanyak mungkin. Ketika keliru memahami saja bisa gencet ya, bisa keluar dari keinginan beliau. Itu terkait sesama agama pun masih berat, Pak. Wah. Apalagi ke lintas agama. Kalau ada orang itu bermasalah dengan orang lain, berarti sebenarnya dia itu masih bermasalah dengan dirinya sendiri. Belum selesai urusan dirinya sendiri, pasti akan membuat masalah kepada orang lain. Nah, di sini ini diajari untuk menyelesaikan masalahnya diri sendiri. Sehingga ketika sudah keluar maka ya urusan saya sudah selesai. Maka saya gak akan ada urusan ketika berkomunikasi dengan yang lainnya seperti itu. Mungkin ada pesan Pak buat untuk sobat-sobat kalam, biar ya seenggak-enggaknya kita bisa meniru sedikit lah bagaimana kita bisa berbuat multikultural. Mungkin soalnya yang ada di sobat kalam sudah tahu Pak Anang kalau jenengan adalah pakarnya lintas agama. Mungkin ada pesan-pesan agar bisa meniru Pak 11-12 lah seperti kita hidup hanya sekali, maka jangan sia-siakan untuk berbuat kebaikan kepada semua manusia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siap. Mungkin untuk pembahasannya pada malam hari ini, terima kasih Pak sudah memberikan keilmuan yang sangat-sangat banyak untuk sobat kalam. Dan mungkin dari pembahasan pada malam hari ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika kita belajar dimanapun dan kapanpun, ketika kita sudah pulang dan kita sudah selesai, kita harus bisa mengamalkan dan kita harus bisa berbuat baik kepada seluruh orang. Seperti itu. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua Pak, dan untuk sobat-sobat kalam, terima kasih. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu Pak. Mungkin itu dia pemirsa kalam episode kali ini tentang kemultikulturalan yang ada di Pondok Pesantren Ngalah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya Muhammad Imron Hanafi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.